Ada berbagai jenis-jenis crowdfunding. Yang pertama, reward based crowdfunding, yaitu donatur mendapatkan imbalan berupa produk atau jasa dari proyek yang didanai. Kemudian jenis crowdfunding kedua adalah equity based crowdfunding. Donatur akan menjadi pemegang saham perusahaan dan berhak atas keuntungan perusahaan di masa depan. Kalian tentu tahu kan, equity itu adalah hak kepemilikan perusahaan. Kemudian contoh jenis crowdfunding yang ketiga adalah donation based crowdfunding. Donatur memberikan sumbangan tanpa mengharapkan imbalan materi, donasi. Kemudian jenis crowdfunding keempat adalah debt based crowdfunding. Donatur akan memberikan pinjaman kepada pembuat proyek dan akan mendapatkan pengembalian dana beserta bunga sesuai dengan kesepakatan. Tentu ada kelebihan dari crowdfunding itu. Yang pertama adalah aksesibilitas, kemudian adalah demokratisasi investasi. Itu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai proyek. Kemudian ada inovasi, mendorong idenya lahir ide-ide baru yang kreatif. Kemudian kelebihan crowdfunding yang keempat adalah transparansi. Tentu selain ada kelebihan, ada kekurangannya. Kekurangan crowdfunding adalah risikonya tinggi karena tidak ada jaminan bahwa target dana akan tercapai. Kemudian regulasi. Regulasi tentang crowdfunding masih terus berkembang di banyak negara. Jadi satu negara dengan negara lain belum tentu sama regulasi tentang crowdfunding. Kemudian yang ketiga, kompetisi tinggi karena banyak proyek yang bersaing untuk mendapatkan dana. Contoh-contoh penggunaan crowdfunding, yang pertama startup atau perusahaan rintisan. Itu mereka sering menggunakan crowdfunding untuk mendapatkan modal awal. Kemudian yang kedua, proyek kreatif. Musisi, seniman, pembuat film sering menggunakan crowdfunding untuk membiayai karya mereka. Kemudian penggunaan crowdfunding ketiga adalah bantuan kemanusiaan. Organisasi non-profit menggunakan crowdfunding untuk mengumpulkan dana, bisa untuk bencana alam atau berbagai proyek sosial. Lanjut kita akan berbicara tentang fintech di bagian aplikasi keuangan asuransi. Namanya Insurtech. Insurtech itu adalah perusahaan yang menggunakan teknologi untuk menawarkan produk asuransi yang lebih inovatif dan personal. Jadi, fintech Insurtech itu adalah gabungan dari dua istilah populer dari dunia keuangan, yaitu financial technology dan insurance technology. Jadi namanya Insurtech. Secara sederhananya itu adalah penerapan teknologi digital inovatif dalam industri asuransi. Kenapa fintech Insurtech penting? Pertama yang jelas efisiensi. Banyak biaya operasional dapat dikurangi, bahkan bisa dihilangkan dan bisa mempercepat proses bisnis. Kemudian kedua adalah kustomisasi. Produk asuransi tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan sampai level individu atau personal. Kemudian yang ketiga adalah aksesibilitas, memperluas akses terhadap produk-produk asuransi. Kemudian yang keempat adalah pengalaman pelanggan yang lebih baik karena prosesnya mudah dan transparan. Fintech Insurtech mengubah cara kita membeli, mengklaim, dan memahami produk asuransi. Beberapa contoh penerapannya antara lain, pertama, proses klaim yang lebih cepat. Biasanya kalau proses ada yang tradisional bisa 2 hari, 3 hari, bahkan seminggu. Kalau Insurtech itu prosesnya biasanya lebih cepat. Karena dengan menggunakan teknologi dengan menggunakan berbagai teknologi seperti kecerdasan buatan dan pengenalan gambar, proses pengajuan dan persetujuan klaim menjadi lebih cepat dan efisien. Kemudian penerapannya adalah produk asuransi yang lebih personal. Berdasarkan analisis data, perusahaan asuransi dapat menawarkan produk asuransi yang lebih sesuai dengan kebutuhan individu-individu. Kemudian penerapannya adalah distribusi yang lebih luas. Karena teknologi digital memungkinkan produk asuransi menjangkau lebih banyak orang, terutama mereka yang berada di remote area atau daerah terpencil. Kemudian adalah adanya premi yang lebih fleksibel. Dengan modal bisnis yang lebih efisien, perusahaan asuransi dapat menawarkan premi yang lebih kompetitif dan fleksibel. Contoh-contoh fintech Insurtech itu apa sih? Ya, contohnya pertama, asuransi perjalanan. Banyak aplikasi perjalanan yang menawarkan asuransi perjalanan dengan proses klaim yang sangat mudah. Kemudian asuransi kendaraan. Beberapa perusahaan asuransi menawarkan telematika untuk memantau gaya mengemudi dan memberikan diskon premi bagi pengemudi yang cara mengemudinya aman. Kemudian contoh fintech yang ketiga, asuransi kesehatan. Aplikasi kesehatan dapat berhubung dengan perusahaan asuransi untuk memberikan rekomendasi dan memudahkan proses klaim. Mungkin kalian yang sering olahraga itu kan biasanya menggunakan aplikasi untuk memantau olahraga Anda. Nah, perusahaan asuransi itu bisa meminta data tersebut sehingga bisa menilai kesehatan Anda sampai segimana, berpengaruh dengan proses perhitungan dan preminya.